Di jalan-jalan yang tenang di pedesaan Cambridge, Abdul Shakur menarik nafas lega. Sangat berbeda dari puluhan tahun penindasan dan perjuangan yang telah beliau alami demi keyakinannya. Kepribadian Pak Shakur sangat jujur, dapat dipercaya, dan pekerja keras. Berhati baik dan penuh kasih, dan beliau selalu ada untuk berbicara dengan seseorang atau ingin berbicara dengan seseorang. Jadi beliau sangat terbuka, tapi beliau juga sangat sabar pada saat yang sama. Beliau adil, jujur, dan terus terang. Kini di usia 80-an akhir, Abdul Shakur yang dikenal dengan penuh kasih sebagai Pak Shakur, seorang optician atau ahli kacamata, hidup dengan damai di pedesaan Cambridge bersama putri dan menantunya. Tapi dulu tidak seperti ini. Pemerintah Pakistan secara tidak adil telah memenjarakan beliau karena menyebarkan keyakinan Ahmadiyah. Beliau telah banyak menderita hanya karena menjual buku-buku tentang komunitas Muslim Ahmadiyah. Undang-undang yang dirancang untuk menangani penjahat dan teroris tingkat tertinggi digunakan untuk menghukum seorang ahli kacamata berusia 80 tahun karena memiliki buku-buku keagamaan yang mengajarkan kedamaian. Dan beliau didakwa dengan tuduhan penistaan agama dan terorisme yang bisa Anda lihat sangat menggelikan untuk pria seusianya. Saya katakan, bacalah. La ilaha illallah, subhanaka, inni kuntu minaz zalimin. Jadi saya katakan, bacalah itu dan semuanya akan baik-baik saja. Mungkin tidak ada seorang pun di bumi ini yang melihat atau berbicara dengannya dan menganggap beliau seorang teroris. Polisi berkata kepada saya dalam bahasa Punjabi, lihat apa yang telah ditulis oleh Mirza. Lalu dia menampar saya 15 atau 20 kali. Bahkan sekarang saya masih merasakan sakit di gigi saya di sini. Beliau sekarang di penjara, tapi insya Allah beliau akan dibebaskan. Ini juga ujian yang sedang beliau hadapi. Saya hanya di penjara selama 10 hari. Saya sangat menyadari apa yang terjadi di dalamnya. Cambridge sangat berbeda dari kesulitan dan penindasan yang dihadapi Pak Shakur di Pakistan. Pertama kali ditangkap di Sargodha pada tahun 74, beliau telah memasuki 4 penjara, dihukum secara salah untuk 5 kejahatan termasuk terorisme, dan menghabiskan bertahun-tahun di penjara, sekali hanya disebabkan oleh mengenakan cincin. Di usia 89 tahun, beliau adalah seorang veteran dalam menghadapi persekusi. Di Pakistan, menjadi Muslim Ahmadiyah dianggap sebagai kejahatan serius. Sejak 74, ketika pemerintah melarang komunitas Muslim Ahmadiyah, para anggotanya sering menjadi target pensyahidan, tokoh-tokoh mereka dijarah, kehidupan mereka diporak-porandakan, dan keberadaan mereka ditolak. Berdasarkan undang-undang penistaan agama yang tidak masuk akal, berarti Ahmadi bisa didakwa hanya karena menjalankan keyakinan mereka. Ratusan Ahmadi telah dihukum, dianiaya, dituntut, diseret di jalanan oleh polisi, dipukuli hanya karena tindak kejahatan mengucapkan kalimat syahadat yang merupakan butir fundamental dari keyakinan Muslim, karena mereka percaya tidak ada Tuhan selain yang satu. Mereka percaya pada kebenaran Nabi suci Islam Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ini dianggap sebagai kejahatan utama di Pakistan, kejahatan yang tidak akan mereka terima jaminannya. Tidak boleh mengukir kalimat, tidak boleh memasang ayat Al-Quran di sana, tidak boleh memakai cincin, tidak boleh menunaikan salat. Telah ada ribuan tuntutan hukum diajukan terhadap Ahmadi atas dasar mengapa mereka menyampaikan salam. Hanya karena membaca kalimat syahadat, ribuan Ahmadi telah dipenjara, dan jika Anda menghendaki, Anda juga bisa memenjarakan saya. Hanya karena mengucapkan Assalamualaikum
Assalamualaikum. Banyak Ahmadi, saya tidak bisa mengingat jumlahnya, telah dipenjara selama 3 tahun. Persekusi telah dilegitimasi terhadap komunitas Ahmadiyah. Tapi mereka bangun setiap hari dengan mengetahui bahwa hanya karena apa yang mereka yakini, mereka bisa menghadapi pemenjaraan atau lebih buruk. Assalamualaikum. Salam Muslim untuk perdamaian dapat membawa hukuman penjara 3 tahun. Menyebut diri Anda seorang Muslim akan mendapatkan denda yang besar. Memiliki salinan Al-Quran bisa berarti hukuman mati. Namun Ahmadi terus setia pada keyakinan mereka, komunitas mereka, dan kepada Tuhan, meskipun menghadapi waktu penjara yang panjang atau bahkan hukuman mati. Bahkan yang telah menghabiskan bertahun-tahun dalam pemenjaraan yang keras, menghadapi kondisi terburuk. Pak Syakur adalah salah satu dari mereka. Seorang ahli kacamata secara profesi, beliau memiliki bisnis yang berkembang membuat kacamata untuk beberapa orang penting di Pakistan. Dan untuk masyarakat tidak mampu, beliau biasa memberikannya secara gratis. Saya mulai pekerjaan saya di Sargodha. Saya memulai bisnis saya dalam skala yang sangat kecil, dan setelah itu berkembang sedemikian rupa sehingga Allah Ta'ala menganugerahkan saya toko terbesar. Saya membuat kacamata untuk seluruh wilayah. Popularitasnya pada dasarnya karena kejujuran dan keadilannya. Beliau tidak akan membebankan biaya berlebihan seperti yang dilakukan pebisnis lain. Seseorang datang dan berkata, kami perlu memeriksa penglihatan Hadrat Ammajan, yakni istri Hadrat Masih Maud alaihissalam. Jadi kemudian saya memeriksa penglihatan beliau. Kemudian saya diberitahu bahwa penglihatan Hadrat Khalifatul Masih yang kedua perlu diperiksa. Kemudian saya juga memeriksa penglihatan beliau. Beliau membuka toko buku di Rabwah, sebuah kota Muslim Ahmadi di Pakistan. Bahkan ketika beliau memindahkan bisnisnya ke Rabwah dari Sargodha, orang-orang non-Ahmadi datang ke Rabwah karena mereka merasa mendapat perlakuan adil darinya. Beliau tidak menduga menjual buku-buku agama akan membuatnya dihukum dengan tuduhan teroris di bawah undang-undang anti-Ahmadiyah yang represif di negara tersebut. Kasus ini muncul sebagai hasil dari operasi penyergapan yang diprakarsai oleh seseorang yang merupakan penentang jemaat. Dan sejumlah petugas polisi kemudian datang berpura-pura sebagai pelanggan, dan mereka mengklaim bahwa mereka masuk ke toko Pak Syakur. Mereka mengklaim telah memberikannya 2 lembar uang 500 rupiah yang ditandatangani oleh petugas polisi. Mereka mengklaim membeli buku-buku tersebut, dan mereka mengklaim bahwa buku-buku itu menghasut terorisme. Ekstremis anti-Ahmadi berada di balik operasi tersebut, dan ekstremisme serta kebencian agama. Jadi ini adalah dendam pribadi oleh beberapa ulama ekstrim di Rabwah yang benar-benar menargetkan beliau. Saya ingin bertanya kepada para pembawa bendera keadilan hari ini bahwa mereka yang ingin menimbulkan perpecahan antara orang Kristen dan Muslim, apa yang telah dilakukan polisi untuk menindak kelompok-kelompok ini? Apa yang dilakukan lembaga-lembaga Pakistan untuk meredam kelompok-kelompok ini? Kami tidak pernah melihat kasus komunitas Ahmadiyah di Pakistan atau dimanapun di dunia menghasut kekerasan, menyebabkan perpecahan. Kalaupun ada, kami telah melihat cinta untuk semua, tiada kebencian untuk siapapun. Ini dianut dalam setiap aspek kehidupan komunitas Ahmadiyah. Di sini kita memiliki seseorang yang bertindak sebagai hakim, juri, dan algojo sekaligus. Hadrat Masih Maud alaihissalam telah menulis dalam salah satu bukunya bahwa jika salah satu anggota jemaatku melihat rumah seorang Kristen terbakar, namun dia tidak berlari untuk memadamkan api itu, maka orang itu bahkan bukan anggota jemaatku. Mereka tidak menyebabkan bahaya kepada siapapun di Pakistan atau di tempat lain di seluruh dunia. Bahkan mereka melakukan hal yang sebaliknya. Mereka melayani jutaan orang yang membutuhkan. Para politisi begitu takut pada kekerasan massa sehingga massa yang banyak menentukan di Pakistan. Tapi tidak diragukan lagi bahwa komunitas Ahmadi telah menjadi target terburuk di Pakistan, dan itu sistematis.
Orang-orang yang menganut ideologi teroris adalah yang sebenarnya mengejarnya. Di tangan saya ada laporan teknis mengenai kejahatan cyber. Laporan ini menyangkut seorang penentang Rasulullah SAW yang paling keji bernama Shakur. Jadi saya ingin memohon kepada pengadilan untuk menggantungnya dalam waktu dekat. Orang celaka ini harus dijatuhi hukuman mati. Alasan buku-buku kami dilarang adalah karena para ulama yang sama ini tahu bahwa jika orang-orang membaca buku-buku itu dari awal hingga akhir, semuanya akan menjadi jelas. Tapi ada agenda yang sedang dimainkan di sini. Prosesnya dipercepat begitu cepat, sehingga beliau diadili dan dijatuhi hukuman dalam waktu tepat 1 bulan. Sangat, sangat tidak biasa. Hakim dalam kasus ini ketika beliau sedang menempuh pendidikan, beliau biasa datang ke toko saya untuk membuat kacamata karena penglihatannya lemah. Kadang-kadang saya bahkan menawarkan beliau teh. Pada saat itu beliau adalah mahasiswa dan sedang belajar. Saya tidak menyadari bahwa beliau telah sampai tingkat ini di mana beliau telah mencapai posisi yang begitu tinggi. Jadi ketika saya dihadapkan ke pengadilannya untuk pertama kalinya, sang hakim melihat saya dan berkata, "Hai orang baik, apa yang Anda lakukan di sini?" Ini hal pertama yang beliau katakan kepada saya. Para ulama dan orang dari komunitas kami juga berdiri di sana. Saya dan rekan saya ada di sana dalam borgol. Beliau berkata, "Hai orang baik, apa yang kamu lakukan di sini?" Semua berharap bahwa beliau akan dibebaskan dalam seminggu, dan mereka mengatakan pengacara juga menyarankan tidak ada apa-apa dalam kasus ini. Dan beliau didakwa dengan tuduhan penistaan agama dan terorisme yang bisa Anda lihat sangat menggelikan untuk pria seusianya. Kasus pengadilannya sangat tidak adil. Satu-satunya orang yang bersaksi melawannya adalah polisi yang menangkapnya. Orang-orang yang melakukan operasi penyergapan juga menjadi saksi. Beliau tidak mengalami pemeriksaan silang yang signifikan, dan itu sudah menjadi kesepakatan, seperti yang mungkin Anda katakan. Dan pria yang benar-benar tidak bersalah ini, dalam bahasa kami di Inggris, istilahnya adalah dijebak. Undang-undang yang dirancang untuk menangani penjahat dan teroris tingkat tertinggi digunakan untuk menghukum seorang tukang kacamata berusia 80 tahun karena memiliki buku-buku keagamaan yang mengajarkan kedamaian. Mungkin tidak ada seorang pun di bumi ini yang melihat atau berbicara dengannya dan menganggap beliau seorang teroris, jadi itu membuat kasus beliau semakin mengejutkan dan konyol. Hakim duduk dan pembaca bersamanya. Hakim berkata, "Berdirilah di sini." Dan kami pergi ke sana dan berdiri. Kami hanya berdiri di sana selama 2 menit. Hakim berkata, "Anda dijatuhi hukuman 5 tahun penjara dengan kerja paksa dan harus membayar denda 600.000 rupiah. Itu bermotif politik, itu bermotif ideologi, dan tidak pernah ada kesempatan." Beliau diberi hukuman yang sangat berat, 5 tahun plus 3 tahun, plus tidak membayar denda, tambahan 3 bulan, dan kemudian 6 bulan. Jadi beliau bisa menghabiskan waktu hingga 9 tahun di penjara. Dengan kekerasan massa dan mentalitas ini, dan semua orang takut pada massa, tidak mungkin baginya mendapatkan keadilan. Anda tahu, berusia lebih dari 80 tahun dan menjadi tahanan nurani, ketika satu-satunya kejahatannya adalah memiliki literatur dari komunitasnya sendiri, benar-benar menggelikan. Bagaimana mungkin Anda mencoba dan menghukum dengan hukuman kriminal terberat seorang teroris berusia 80 tahun? Maksud saya, itu tidak masuk akal. Ini menjadi simbol ketidakadilan di Pakistan. Ini sulit dipercaya. Sejujurnya, hanya untuk memahami bahwa orang seperti beliau bisa dituduh, itu menunjukkan keadaan pikiran masyarakat pada dasarnya. Itu adalah tekanan dari para ulama. Mereka takut dengan ulama. Ini pemahaman saya. Seandainya mereka takut pada Tuhan, mereka akan menunjukkan keadilan. Ini ketidakadilan. Apa yang telah saya lakukan? Apakah saya melakukan kejahatan? Saya hanya menjual buku-buku komunitas saya sendiri. Buku-buku itu telah dijual selama lebih dari 100 tahun sekarang. Apakah ada buku-buku baru yang dijual setelah 115 tahun sekarang? Saya menjual Al-Quran Suci, dan saya juga memiliki beberapa buku lain untuk dijual. Hanya karena mereka takut pada para ulama, bukan Tuhan. Istri saya menelepon saya, dan beliau sangat tertekan bahwa beliau telah ditangkap.
Saya tidak percaya bahwa semua ini telah terjadi. Kami semua dalam keadaan syok. Saat tumbuh, kami tahu dari cerita-cerita apa yang telah dilalui kakek. Beliau pernah ditangkap sebelumnya, tapi kali ini seperti tidak nyata. Ini seperti kejutan bagi sistem, saya kira. Awalnya itu mengejutkan dan mengkhawatirkan, tapi kemudian kepercayaan kepada Allah mulai muncul, dan kemudian ketahanan datang. Itu sangat sulit bagi kami. Kami menangis dan ayah saya juga menangis, tapi beliau masih menghibur kami dan mengatakan bahwa kalian harus tetap tegar. Hal-hal seperti ini selalu terjadi. Jika kita telah menerima Ahmadiyah, maka kita juga harus memberikan pengorbanan untuknya. Dan beliau tampak sangat sedih karena sebelum itu mereka telah memukulinya 1 atau 2 kali. Suatu kali ketika Departemen Anti-Terorisme menangkap saya dan membawa saya pergi, mereka membawa saya ke tempat di mana mereka memiliki penjara yang mereka gunakan untuk menahan saya. Di sana mereka memukuli saya, mereka mendudukkan saya di kursi dan seorang petugas berdiri di belakang saya yang berkata, "Turunkan tanganmu." Ada pamflet Hadrat Masih Maud Islam dan mereka membalik halamannya. Saya tidak ingat nama buku tempat halaman-halaman ini diambil dan dia berkata kepada saya dalam bahasa Punjabi, "Lihat apa yang telah ditulis Mirza." Jadi saya menjawab dengan mengatakan bahwa beliau hanya menulis tentang Allah dan Rasul-Nya. Lalu ia memukuli saya, bahkan hingga 15-20 kali. 2 gigi saya patah. Beliau tidak memberitahu kami apa yang terjadi di penjara Pakistan atau bagaimana perlakuan di sana. Yang beliau katakan hanyalah bahwa beliau baik-baik saja dan mereka merawat saya, padahal semua orang tahu jenis perlakuan buruk yang terjadi di penjara. Beliau selalu tampak begitu ceria, sangat bahagia dan orang yang sangat baik, bahkan hanya dari melihat fotonya. Jadi, agak mengejutkan. Saya pikir ketika kami mengetahui beliau sebenarnya berada di sel teroris. Ayah saya tidak suka kami datang ke sana, jadi beliau memberitahu kami bahwa kami tidak boleh pergi ke sana lagi, agar tidak ada bahaya yang menimpa istrinya atau anak-anaknya. Beliau ditahan di penjara, dan meskipun semua petisinya ke pengadilan tinggi, tapi tidak pernah didengar. Tidak pernah sampai. Anak-anak muda yang tumbuh di sini, mereka tidak menyadari bagaimana Ahmadi di Pakistan. Sebenarnya menderita. सिसकते हुए हरफों में ढला है जो दर्द सिसकते हुए हरफों में ढला है. Kami mengadakan pertemuan pertama kami berdua menangis. Jadi saya katakan, bacalah la ilaha illallah, anta subhanaka, inni kuntu minaz zalimin. Saya katakan, bacalah itu, dan semuanya akan baik-baik saja. Saya pergi menemui Huzuri Anwar, ayyadahullahu ta'ala bil aziz. Doa-doa huzur dan perhatian pribadi beliau yang sebenarnya membuahkan hasil. Saya menulis surat kepada huzur, keluarga, dan anggota jemaat memberitahu saya bahwa huzur berdoa untuk Anda. Jadi saya katakan itu lebih dari cukup. Ada kepastian di dalam diri Anda. Serahkan kepada Tuhan, biarkan perahu menjalani jalannya, dan putuskan jangkarnya. Tidak ada yang lain yang masuk ke hati saya selain ini. रस घोल रहा है. Pemerintah Pakistan secara tidak adil telah memenjarakan beliau karena menyebarkan keyakinan Ahmadiyah. Pemerintah Pakistan seharusnya tidak hanya menggugurkan semua tuduhan dan membebaskan Abdul Shakur, tetapi juga menghormati dan melindungi hak-hak dasar semua anggota komunitas Ahmadiyah Pakistan. Ada orang-orang di seluruh dunia, termasuk banyak pejabat Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mengangkat kasus Abdul Shakur Sahib. Kebetulan ada pejabat di Amerika Serikat yang sangat bersemangat tentang kasus khusus ini.
Ada tekanan internasional yang besar. Komisi Amerika Serikat untuk Kebebasan Beragama Internasional dan lainnya telah membuat banyak pernyataan mengutuk tindakan ini dan otoritas Pakistan yang dilakukan melalui pengadilan anti-terorisme. Jika ada seseorang di planet ini yang harus bebas, itu harusnya seorang seperti Abdul Shakur. Apa bahaya yang bisa dilakukan orang seperti ini kepada dunia yang bisa membenarkan perlakuan ini? Ketika saya melihat fotonya dan mendengar ceritanya, saya merasa memiliki tanggung jawab pribadi untuk berjuang untuknya, seolah-olah beliau adalah anggota keluarga saya sendiri. Dengan kemarahan global atas ketidakadilan, gerakan untuk membebaskan Abdul Shakur mendapat momentum. Abdul Shakur bukan teroris. Beliau ditangkap, didakwa, dan dipenjara karena beliau seorang Ahmadi. Saya mendesak pemerintah Pakistan untuk segera membebaskan Abdul Shakur dan memastikan keselamatannya. Seiring waktu, mereka akhirnya harus membiarkan beliau keluar karena itu adalah situasi yang memalukan bagi negara. Banding diajukan dan meski bandingnya ditolak, mereka mengubah hukuman menjadi masa tahanan yang sudah dijalani. Dan pada tanggal 18 Maret, beliau dibebaskan setelah 3 tahun dan 3 bulan. सब दुश्मनों के देख के औसा हुए खता सब दुश्मनों के देख के औसा हुए खता एक कतरा उसके फजल ने दरिया बना दिया. Beliau sangat berani dalam imannya pada Ahmadiyah, bahkan secara mental. Beliau selalu mengatakan bahwa kebenaran akan selalu menang. Untuk melalui itu berkali-kali, terutama yang terakhir adalah yang terlama, tingkat kesabaran yang dibutuhkan adalah sesuatu yang ingin dimiliki orang. Kesulitan-kesulitan ini pasti akan terjadi. Ini bukan hal baru. Kapanpun nabi-nabi Allah ditugaskan, masalah ini ditetapkan bersama mereka. Ini bukan hal baru bahwa mereka memasukkan saya ke penjara. Perhatikan masa Nabi Suci SAW, bagaimana keadaan para sahabat. Mereka bahkan tidak bisa makan makanan mereka dengan tenang. Keyakinan beliau pada Ahmadiyah selalu tetap kuat dan semoga Allah telah memberikan taufik untuk terus berlanjut dan semoga Allah Ta'ala juga memberikan kekuatan ini kepada keturunan masa depan kami. Pengorbanan-pengorbanan itu selalu membuahkan hasil dalam kemenangan. Jika Anda melihat rasa sakit bermigrasi, Hadrat Khalifatul Masih yang keempat, rahimahullah, itu menyakitkan pada saat itu. Tapi lihat kemakmuran jemaat dan hal-hal yang telah dicapai jemaat yang mungkin tidak mungkin dicapai jika beliau berada di Rabwah. Saya siap bahkan sekarang, saya bahkan siap mengorbankan hidup saya 10 kali lipat. Baiat yang telah kita lakukan sedemikian rupa sehingga segalanya bagi Tuhan. Kita pasti akan mati bagaimanapun juga. Lantas jika kita kehilangan nyawa kita dengan cara ini, lalu apa yang bisa lebih baik dari ini? Setelah pembebasan, Abdul Shakur diterbangkan ke Washington, diundang atas nama pemerintah Amerika Serikat. Bapak Abdul Shakur dipenjara selama 3 tahun dan 3 bulan sebagai teroris karena menjual buku. Saya diberitahu bahwa saya harus pergi ke sana dan menyampaikan pidato. Saya diberitahu tentang Trump, tapi saya tidak tahu apa itu Trump. Saya memasukkan 2 jas ke dalam koper saya dan pergi. Kami sangat gembira mengetahui beliau datang dan dalam kesehatan yang sangat baik dan sangat kuat. Sungguh luar biasa bahwa seorang pria yang telah dipenjara di usianya bisa tidak memiliki kepahitan, bisa memiliki pengampunan. Ada martabat dan juga kerendahan hati pada Abdul Shakur ketika saya bertemu dengannya. Beliau sangat pemaaf dan baik hati dan saya ingat sangat terkesan dengan ucapannya dan penghargaannya untuk semua orang yang mendukungnya, tetapi juga untuk orang lain yang telah dipenjara secara tidak adil.
Saya dipenjara di sebuah ruangan kecil, makan, buang air, dan mencuci peralatan semuanya dilakukan di area yang sama, yang sangat sulit. Tahanan lain dijadikan target kekejaman di depan orang lain yang menciptakan atmosfer ketakutan di dalam penjara. Kami selalu menghadapi penyiksaan mental juga. Saya hanya bisa berdoa agar tercipta suasana seperti itu di negara saya, Pakistan, yang memenuhi hak yang sama bagi semua warganya, di mana setiap orang memiliki hak untuk hidup sesuai dengan keyakinan mereka sendiri, dan setiap orang memiliki hak untuk berpegang pada agamanya sendiri. Saya sangat tergerak dengan pengalaman berbicara tepat di sebelah Abdul Shakur, seseorang yang belum pernah saya temui, tapi saya merasa seperti saya mengenalnya karena advokasi yang telah banyak kami lakukan atas namanya. Dan fakta bahwa beliau ada di sini dan beliau tidak lagi di penjara menunjukkan kekuatan suara kita ketika suara kita bersatu. Mendengar kisah Pak Shakur sangat menyentuh dan menyakitkan karena beliau telah sangat menderita hanya karena menjual buku-buku tentang komunitas Muslim Ahmadiyah. Dan ini sekali lagi menunjukkan kepada kita bahwa kita harus menghentikan upaya orang-orang untuk memecah belah kita. Pada saat itu, tidak ada yang tahu, termasuk Pak Shakur, bahwa Presiden Amerika Serikat saat itu, Donald Trump, akan mendapat kehormatan bertemu dengan seorang yang pernah dipenjara di jalan Allah Ta'ala, tahanan Muslim Ahmadi di jalan Allah. Saya tidak tahu beliau pergi ke Amerika, dan jadi saya sedang bekerja di Oxford, dan saya bertemu salah satu teman Ahmadi saya di Oxford, dan beliau berkata, "Saya tidak percaya kakekmu bertemu Trump." Dan saya seperti, kapan beliau ketemu Trump? Dan beliau seperti, lihat video ini. Dan kemudian saya sendiri terkejut karena saya tidak tahu. Agak gila bahwa beberapa bulan yang lalu, kakek sedang dibebaskan dari penjara di Pakistan dan sekarang beliau berada di Gedung Putih. Mereka mengundang semua 27 individu, termasuk Abdul Shakur Sahib, dan penerjemah untuk pergi dan mengunjungi Gedung Putih dan menjadi tamu Gedung Putih, tapi mereka tidak mengharapkan dan tidak ada dari kami yang mengharapkan bahwa Presiden Amerika akan benar-benar menemui mereka. Presiden akan bertemu dengan kita, bukan? Anda tahu, kami diberitahu tampaknya baik, tapi semuanya selalu tergantung pada jadwal presiden yang bisa berubah karena acara. Dan saya pikir itu terjadi sangat spontan. Saya pikir Presiden Trump memutuskan akan mengambil waktu dari jadwalnya untuk bertemu 27 individu ini. Dan yang membuatnya sangat istimewa adalah tidak ada yang tertulis, tidak ada yang direncanakan, tidak ada yang bahkan kami ketahui. Presiden Amerika sendiri merasa tergerak untuk bertemu orang ini. Beliau melihat ke sini dan ke sana, dan ketika beliau melihat ke arah saya menyadari bahwa ini adalah Trump. Hanya di sana saya tahu bahwa ini adalah Presiden Amerika. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari komunitas Muslim Ahmadiyah Pakistan. Pada tahun 74, kami dinyatakan non-Muslim. Rumah dan toko kami dijarah. Banyak rumah dibakar. Saya kemudian datang ke Rabuah dengan keluarga saya. Saya dulu punya toko di Sargodha. Saya pindah. Saya dulu menjual buku. Dan untuk itu saya dihukum. Saya dijatuhi hukuman 5 tahun penjara dengan kerja paksa dan didenda Rp600.000. Saya telah dibebaskan setelah lebih dari 3 tahun. Kami hidup damai di sini dan orang-orang di sini damai. Saya bisa menyebut diri saya seorang Muslim di Amerika, tetapi tidak di Pakistan. Kalau tidak, saya akan dihukum. Komunitas kami sangat damai. Kami dikutuk dan rumah kami dibakar. Tapi kami tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun. Kami serahkan pada Allah. Kami tidak pernah membalas dan menyerahkan semuanya kepada Allah Ta'ala. Saya hanya punya permintaan. Terima kasih semuanya. Semoga Tuhan memberkati Anda dan memberi Anda umur panjang. Terima kasih banyak. Wow. Pak ini berbicara lebih lama dari kebanyakan presenter lain. Jadi pada satu titik saya mengatakan sudah waktunya melanjutkan. Presiden berkata, tidak, saya ingin mendengarkannya sampai selesai. Saya pikir itu pendidikan yang bagus sebagai presiden. Saya pikir itu pernyataan luar biasa untuk dunia. Penentang membuat video yang berisi,
Abdul Shakur bahkan bertemu Presiden Trump di Amerika. Di kedua tempat, dia menyebarkan racun melawan Pakistan dan menjelek-jelekan negara Pakistan di depan media global. Sekarang ada konsekuensi yang terjadi pada beberapa orang karenanya. Beberapa orang tidak bisa pulang ke negara mereka setelahnya, tidak ada yang direncanakan, seluruhnya tidak direncanakan. Jadi, jenis tuduhan yang muncul terhadap Pak Shakur sebagai individu dan terhadap jemaat adalah bahwa mereka bekerja atau berkonspirasi dengan Amerika untuk mempermalukan Pakistan, bekerja melawan kepentingan Pakistan untuk melemahkan negara. Penentang jemaat mengatakan, dan 1 minggu sebelumnya, konspirasi ini sedang direncanakan bahwa dia pergi ke sana dan memberitahu Donald Trump bahwa di Pakistan saya tidak bisa menyebut diri saya Muslim, tapi saya bisa menyebut diri saya Muslim di Amerika. Dan dia pergi ke sana dan mengadu pada ayahnya, Muslim macam apa kamu? Pak Shakur adalah salah satu tamu di sana, dan ada banyak peserta lain, termasuk anggota keluarga korban serangan Christchurch di Selandia Baru, termasuk Muslim Rohingya, termasuk anggota berbagai komunitas lain yang menghadapi semacam persekusi atau masalah agama. Dan beliau berperan sebagai tahanan nurani, dan beliau seperti berada di sana dalam kapasitas itu, seperti semua tamu lainnya. Beliau tidak pergi untuk memprotes pemerintah, memberikan sanksi pada Pakistan, atau mengambil tindakan melawan Pakistan atau hal-hal seperti itu. Beliau hanya di sana untuk menceritakan kisahnya sendiri. Beliau hanya menceritakan kisahnya sendiri. Tidak ada keterangan palsu yang telah dikatakannya. Yang beliau katakan adalah benar. Saya memang berencana kembali ke Pakistan. Tur ke Amerika itu hanya untuk beberapa hari. Setelah itu saya datang ke Inggris, dan dari sini saya seharusnya kembali. Saya kemudian bertemu dengan Huzur. Huzur memerintahkan saya untuk tidak kembali. Ketika saya datang ke sini, itu hari Jumat. Pertama, saya disuruh berdiri di luar, di mana saya bertemu Huzur, dan kemudian di lantai atas, di mana saya juga pergi bersama Huzur. Hari itu, hari Jumat, begitu banyak orang menyapa saya dengan salam, seperti yang terjadi ketika orang-orang bertemu. Dan setelah itu, saya bertemu dengan Huzur, dan Huzur mengatakan bahwa sekarang Anda tidak boleh kembali ke Pakistan. Saya bilang, baiklah. Huzur bahkan bertanya, di mana Anda tinggal? Saya berkata, Huzur, semua putri saya ada di sini. Saya bersama mereka. Huzur berkata, itu bagus. Jika putri-putri Anda tidak bisa menampung Anda, maka kami yang akan menampung Anda. Saya berkata, baiklah. Beliau telah mengunjungi Cambridge berkali-kali sejak 1988. Setiap kali beliau datang, Huzur bertanya padanya, apakah Anda ingin tinggal di sini? Beliau berkata, tidak, saya tidak ingin tinggal di sini. Saya ingin kembali. Dan alasannya beliau berkata, tidak, saya tidak takut. Saya akan datang ke London setiap 3 atau 4 tahun, tetapi sekarang Huzur menyatakan bahwa Anda tidak boleh kembali. Setelah sekitar 6 bulan, COVID mulai menyebar, dan karena kami tidak bisa keluar, beliau biasa bercanda dengan mengatakan bahwa dulu saya di penjara, dan sekarang saya di penjara rumah, sementara sebelumnya saya di penjara mereka. Saya masih ingin kembali ke Pakistan, namun sekarang saya telah diperintahkan oleh Huzur untuk tidak kembali. Sebuah cobaan traumatis berakhir. Pak Shakur melalui bertahun-tahun ujian, penghinaan, dan perpisahan dari keluarganya atas kejahatan yang telah diada-adakan oleh otoritas Pakistan. Sebuah kejahatan yang semua Muslim Ahmadi di Pakistan terus-menerus beresiko dihukum karenanya, yakni kejahatan menjadi Muslim, kejahatan menerima Hadrat Masih Maud alaihissalam, kejahatan berkeyakinan. Sudah 5 tahun sejak beliau dibebaskan. Namun, Pak Shakur selalu siap untuk kembali ke penjara demi keyakinannya.
Kirim saya kembali ke penjara dengan segala cara. Jika seluruh hidup saya berlalu di sana, bahkan saat itu saya tidak akan khawatir. Yang kita butuhkan hanyalah makanan 2 kali sehari dan mengingat Allah Ta'ala. Tidak ada lagi yang harus dilakukan di dunia ini. Apalagi yang harus dilakukan, hanya akan ada Ahmadiyah. Ahmadiyah akan menang. Ahmadiyah akan berjaya. Apapun yang terjadi pada kami tidak peduli. Apakah itu di dalam penjara atau di luar, Tuhan bersama kami. Itu merupakan kehormatan besar bagi orang-orang yang di penjara. Ini kehormatan besar bagi mereka. Ahmadiyat zindabad, aaj chiraga har ghar mein hai. Allah dan para rasulnya selalu menang. Allah telah menetapkan ini, dan ini selalu terjadi. Silahkan buka lembaran sejarah. Ini adalah tanda terbesar kebenaran kami. Ahmadiyat zindabad, Ahmadiyat zindabad.